Oke, selamat pagi semua ya. Selamat datang kita di pertemuan ke-9. Kita belajar ekonomi perikanan dan kelautan. Kalau ekonomi perikanan dan kelautan itu artinya kita akan belajar bagaimana perilaku manusia dalam mengalokasikan sumber daya alam, perikanan dan kelautan. Jadi namanya ilmu ekonomi selalu ya yang dibahas adalah perilaku manusia. Karena tentu aktivitas ekonomi ini persepsinya tentu adalah manusia. Jadi bagaimana manusia berperilaku dalam mengalokasikan sumber daya di bidang perikanan dan kelautan. Oke, jadi kelautan ini perairan laut dan perairan darat ya, itu mengcover 2/3 permukaan bumi. Produk-produk dan jasa yang dihasilkan oleh laut, yang pertama adalah commercial fishing ya, atau penangkapan ikan dalam rangka aktivitas dalam rangka komersil ya, kebutuhan komersil. 2/3-nya untuk menyediakan makanan bagi manusia, sepertiganya untuk keperluan industri. Cuman memang saya kurang paham sepertiganya ini apakah industri yang dimaksud industri untuk manusia juga. Mungkin yang 2/3 itu dalam bentuk mentah ya, sepertiga untuk industri. Sepertinya sih seperti itu ya. Bisa juga industri tentu untuk makanan hewan juga ya. Ya, in case kalian nggak tahu, makanan kucing itu lebih mahal daripada makanan manusia. Nah, yang produk industri tentunya ya. Nah, kemudian 90% berasal 90% dari produk ikan ini adalah 90%-nya itu dari ikan laut ya, 10%-nya adalah ikan air tawar, 50%-nya itu dari perikanan yang sifatnya liar, 50%-nya melalui budidaya perikanan, jadi bisa tambak. Tambak ini nggak melulu di darat ya, maksudnya di sungai ataupun perairan darat, tapi juga ada yang di laut. Produk yang lain adalah memancing dalam rangka rekreasi, kemudian juga jasa untuk transportasi ya. Jadi mayoritas transportasi barang itu dari laut. Jadi kalau dalam kondisi pandemi begini, bisnis penerbangan itu meredup. Kalau bisnis kargo barang di laut itu enggak gitu. Jadi bisnis kargo laut itu enggak, dan perputaran uang di sektor kelautan dalam rangka transportasi ini sangat besar ya. Jadi kalau in case kalian nggak tahu, pekerjaan di bidang pelayaran ini penghasilannya luar biasa gitu. Jadi misalnya ya, kalian mungkin punya kenalan yang mungkin ekonominya terbatas ya, daripada kuliah-kuliah nggak jelas, sebaiknya kuliah kayak pelayaran aja gitu. Tapi tentunya yang usahakan yang punyanya Kementerian Perhubungan gitu, itu akan lebih mudah untuk mencari pekerjaan dengan penghasilan yang cukup fantastis ya. Kalian nanti cari tahu sendiri kalau penasaran. Kemudian juga aktivitas rekreasi produk yang lain, baik aktivitas rekreasi di tepi pantai maupun di lepas pantai. Jadi aktivitas rekreasi di pantainya ataupun ya di tengah lautnya gitu. Termasuk rekreasinya adalah rekreasi untuk memancing. Kemudian juga sebagai pengendali atmosfer dan iklim ya. Saya pernah dengar bahwa penghasil oksigen terbesar dunia itu sebenarnya bukan hutan hujan tropis, tapi kalau nggak salah namanya alga atau apa gitu ya, yang di laut, mungkin alga gitu ya, alga. Jadi alga ini yang menghasilkan oksigennya sangat besar di dunia. Cuman karena termasuk climate change ini, alga ini tentu terpengaruh ya. Dan kalau kalian ngikutin kayak National Geographic ya, nama acaranya Cosmos ya, presenternya itu Neil deGrasse Tyson. Jadi yang memungkinkan adanya kehidupan di dunia ini pertama kali ya adanya kemunculan alga-alga ini di laut. Alga-alga ini kemudian mengkonversi karbon dioksida menjadi oksigen, melepaskan itu ke udara. Ketika jumlah oksigen ini sudah memandai, baru kemudian kehidupan di bumi ini dimulai.
Kemudian dari mana alga ini bisa hidup gitu kan? Berarti kan dia yang memulai, dia dari mana gitu saya kurang paham gitu. Karena di situ tidak terlalu dijelaskan atau mungkin saya yang lagi terlewat ya. Jadi intinya dalam hal pengendalian iklim ini juga kita jangan melulu hanya fokus pada hutan jelas penting ya, tapi juga pada ekosistem laut karena ternyata penghasil oksigen yang sangat besar di dunia ini justru ada di laut. Kemudian juga penyedia mineral ya, mineral penting ya, jadi kayak garam, zinc, mungkin besi dan lain-lain. Nah, permasalahan yang saat ini kita hadapi di dalam perikanan laut yaitu pertama adalah overfishing ya. Jadi penangkapan ikan berlebih-lebihan. Kemudian overcapitalization. Jadi kita punya investment yang berlebihan dalam hal kapal-kapal perikanan. Nah, excessive investment ini tentu mengakibatkan overfishing gitu. Jadi overfishing itu kebanyakan ngambil ikannya, overcapitalization itu kita kebanyakan menggelontorkan uang untuk berinvestasi di sektor perikanan. Ini nanti fokus bahasan kita di bab ini adalah ini ya, overfishing dan overcapitalization. Kemudian juga polusi air ya. Jadi polusi perairan laut ini juga sangat berbahaya. Sekarang ini termasuk yang berbahaya itu adalah plastik mikro ya, mikroplastik. Jadi plastik mikro ini tanpa kita sadari kan plastik ini kan lama-lama jadi bulir-bulir ya. Nah, bulir-bulir ini kemudian masuk ke laut, masuk ke sungai, masuk ke laut. Nah, ini sekarang sebenarnya jadi concern di dunia itu bukan hanya plastik yang gede gitu, tapi yang mikroplastik yang sudah tidak terlihat. Kemudian juga masalah berikutnya adalah konflik terkait hak untuk mengambil ikan dan juga pertumbuhan yang besar dalam aquaculture ya atau budidaya perikanan. Nah, kalau di Amerika ya, karena kan buku rujukan kita apa namanya itu Berryfield itu kan buku yang nulis orang Amerika ya, tentu kan tentu saja kan manajemen yang dia sebutkan manajemen Amerika ya. Jadi ada undang-undang konservasi dan manajemen perikanan ya. Magnuson itu nama orangnya. Jadi biasanya itu kalau di Amerika itu nama undang-undang itu di depannya itu ada Magnuson ini adalah orang yang pertama kali mengusulkan dan berupaya untuk menggolkan undang-undang ini gitu. Jadi tradisinya di sana begitu ya. Jadi intinya adalah adanya apa namanya sentra manajemen ikan ya. Plan itu apa sih namanya kayak pabrik ya, tapi bukan pabrik, ya pabrik lah anggap aja. Jadi ada pengelolaan ikan untuk industri ya. Intinya sebenarnya di situ, yaitu ada pembatasan total tangkapan dan juga ada regulasi tentang alat untuk menangkap, praktek memanen ikan di lautnya seperti apa, kapan pemancingan ini ditutup atau dilarang. Jadi misalnya nih ketika ikan dalam masa-masa reproduksi ya, jadi ada berbeda dengan manusia kan reproduksi semaunya ya, tapi kalau binatang kan reproduksi ada apa musimnya sendiri ya, ada bulan-bulan tertentu. Nah di bulan-bulan reproduksi ini harus ditutup ya, ditutup apa? Dilarang penangkapannya, jadi supaya ikan ini tidak terganggu ketika proses reproduksi, kemudian keturunan-keturunan baru yang dihasilkan juga tidak kita tangkapi ya, sehingga dalam jangka panjang ikan ini lestari ya. Kemudian di tahun 2013 hasil penilaiannya, asesmennya 20% perikanan laut, perikanan di Amerika itu sudah mengalami yang namanya overfishing. Penangkapannya berlebih-lebihan. Nah, ketika stok ikan itu apa namanya sudah jatuh kepada level yang bisa disebut overfish ya. Jadi sudah mencapai 50% dari jumlah panen maksimum yang sustainable ya. Nah, kalau sustainable-nya maksimumnya misalnya 100,
menurut hitungan kalkulasi kita, kok sekarang cuma tinggal 50 aja. Nah, itu maka sudah masuk definisi overfish ya menurut di Amerika. Maka manajer kawasan perikanan ini kemudian menerapkan sebuah aksi ya atau rencana yang kemudian akan membangun mengembalikan stok ikan ini dalam tempo 10 tahun. Jadi bisa jadi mungkin jadi fisheries itu kan gini ya, laut itu luas, tapi jangan dibayangkan bahwa ikan itu keberadaannya merata. Meskipun laut itu luas, tapi kelakuannya sama seperti manusia gitu. Laut itu ada area yang tanda kutip mungkin banyak makanannya, ada area yang sedikit makanannya. Maka ikan ini kan akan kumpul di area yang banyak makanannya. Persis kayak manusia, ada area yang padat, ada area yang nggak padat gitu. Jadi jangan dibayangkan bahwa laut itu semuanya karakternya sama. Nah, jadi ikan ini kan berkumpul di suatu area ya. Nah, area inilah yang disebut fisheries gitu loh. Nah, jadi ketika sebuah fisheries ini mengalami overfish atau fisheries ini mengalami sudah kebanyakan diambilin secara tidak sustainable kan populasinya kan drop ya. Nah, kalau menurut Amerika ini tiap fisheries ini harus ada manajernya nih. Nah, manajernya ini yang kemudian ketika melihat fenomena ini dia harus kemudian menerapkan status ini apakah untuk pemancingan ini PPKM darurat atau PSBB atau gimana gitu atau karantina wilayah. Nah, ibaratnya kayak gitulah. Apakah bisa diteruskan mancing atau tidak. Nah, kita kemudian, di sini kita akan membahas bagaimana membuat model dari sebuah fisheries ya, sebuah kawasan. Jadi yang namanya ilmu ekonomi ya kalian akan bahas modelnya. Modelnya ini akan membahas perilaku. Aslinya kalau kalian mendalami ilmu ekonomi, belajar ilmu ekonomi beneran, itu kayak fisika ya. Kalian menganalisisnya tuh pakai persamaan. Cuman diselesaikannya persamaan tuh nggak pakai angka gitu. Cuma karena kalian mahasiswa penilai, maka tuntutan dari kampus nggak perlu sampai sedalam itu ya. Jadi cukup grafiknya dan juga kerangka logikanya saja. Kalau kalian mau mendalami nanti bisa lanjut sendiri kuliah setelah kalian lulus ya. Nah, elemen dari model bioekonominya adalah pertama biologi dari perikanan ya dalam bentuk pertumbuhan dan penurunannya. Kemudian namanya ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu adalah keputusan dari manusianya bagaimana. Jadi pertama kita bahas dulu model biologinya, dan yang kedua model biologi ini kemudian dikaitkan dengan bagaimana manusia mengambil keputusan. Nah, sebentar ya. Kan ya, oh ya sudah saya mute ya. Oke, kalau tidak nanti kalian bisa muntah-muntah ya mendengarkan sound effect yang muncul ya. Kita lanjut ya. Itu kelebihannya kuliah online tuh bisa nge-mute gitu. Kalau kuliah langsung apa yang terjadi di depan apa yang saya lakukan kalian akan selalu mendengar gitu. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi fisheries itu adalah sekumpulan ikan yang menghuni sebuah seksi yang dibatasi secara reasonable ya dari perikanan dari habitat perikanan. Kenapa disebut reasonable gitu? Reasonable itu kan apa ya? Reasonable itu kalau di wajar yang beralasan gitu. Jadi gini, memang saya bilang bahwa fisheries itu kan ini kayak area yang ikan-ikan itu pada ngumpul ya. Karena kan laut itu seperti saya bilang nggak semua tanda kutip kesuburannya merata.
Ada area yang subur banget, ada yang nggak terlalu subur. Sama seperti manusia, tentu mereka akan lebih banyak hidup di area yang subur. Coba sama seperti juga hewan darat, mereka ada namanya migrasi. Jadi mungkin hari ini ikan-ikan ini hidup di habitat ini. Mungkin 6 bulan lagi dia migrasi ke area sana. Karena berbeda dengan manusia ya, kita ada begitu pergantian musim, orang ganti baju, bisa pakai bisa pakai jaket tebal. Ketika musim panas, jaket tebalnya dicopot, pakai baju katun gitu. Ikan kan nggak bisa begitu. Jadi mereka akan bergerak sesuai dengan perubahan musim ya. Nah, jadi kurang lebih begitu. Jadi ibaratnya kayak ya ikannya sih secara teknis seksinya ada di sini, tapi tentu kadang ada periodenya mereka akan berpindah. Nah, cuman memang kita asumsikan kalau untuk model ekonomi kita asumsikan sederhana, anggap aja mereka di sini deh gitu. Nah, spesies ini bisa ikan dengan spesies tunggal atau spesiesnya sih beragam tapi related ya, memiliki hubungan genus ya, spesies itu ya, masih dekat lah gitu, mungkin satu genus atau gimana. Nah, fisheries ini terdiri atas beragam ikan ya, dari beragam usia dan beragam ukuran. Nah, tentu kan kita nggak mungkin dong mengukur populasi ikan ini satu-satu, apalagi kan usianya berbeda, beratnya juga berbeda, jenisnya juga berbeda gitu. Maka untuk memudahkan, kita ngukurnya dalam satuan biomass. Jadi misalnya kurang lebih total ton berat massa dari ikan ini berapa di area tersebut. Jadi kita nggak ngukur jumlah populasi individu ikannya, tapi kita estimasi biomass-nya berapa ton massa ikan ini semuanya. Nah, faktor yang mempengaruhi adalah jumlah memancing, keberadaan predator, kemudian keberadaan mangsa ya. Annual fecundity ini saya agak lupa, nanti kalian cari aja di Google Translate. Kemudian juga arus laut, suplai makanan, kualitas air, penyakit, dan faktor-faktor lainnya. Dan faktor-faktor lainnya. Nah, untuk yang biological growth function ya, jadi fungsi pertumbuhan biologisnya itu aja dulu. Itu fokus kita adalah hubungan pada ukuran dari perikanan itu sekarang dengan tingkat pertumbuhannya. Dua faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan secara alami adalah reproduksi dan juga maturation ya, maturasi. Jadi kalau reproduksi ini adalah penambahan jumlah individunya, kalau maturasi ini adalah peningkatan berat masing-masing individual. Jadi kalau reproduksi ini berapa banyak ikan baru yang lahir, kemudian kalau maturasi ini seberapa banyak penambahan berat dari ikan yang sudah ada. Gitu. Jadi faktor untuk pertumbuhan alaminya dua itu ya. Kemudian faktor utama ya kehilangan dari penurunan pertumbuhan ini yaitu pertama keberadaan predator dan kelangkaan makanan. Dan yang kedua adalah tingkat kematian ya, mortality atau tingkat kematian yang berasal dari kematian secara alami. Biasanya sih mortality ini terkait dengan usia ya. Meskipun mungkin nggak menutup kemungkinan kalau ada kayak pandemi di laut atau penyakit di laut gitu. Sebentar saya ngambil air minum dulu ya sebentar ya. Saya recording, saya pause dulu. Oke, jadi ini adalah model logistik dari pertumbuhan populasi dari sebuah perikanan ya. Jadi di fase S3 ini stop. Oh ya gini, pertama kalau kalian membaca grafik nih, ini yang penting kalian lakukan ya. Saya mungkin sudah pernah bilang atau belum. Kalau kalian membaca grafik, yang pertama kalian lihat adalah sumbunya, sumbu X-nya apa, sumbu Y-nya apa.
Ini sumbu X-nya stock size ya, atau ukuran stoknya, populasi ikannya dalam satuan biomass ya, bisa ton dan lain-lain tergantung ukuran yang kita pakai. Dan Y-nya ini adalah perubahan dalam ukuran stok ya. X-nya jumlah stok atau jumlah populasi saat ini, dan yang Y-nya adalah perubahan dalam ukuran stok atau bahasa lainnya adalah tingkat pertumbuhan. Nah, aturannya adalah sumbu X mempengaruhi sumbu Y, ya. Jadi stock size mempengaruhi perubahan dalam stock size, stock size mempengaruhi tingkat pertumbuhannya. Di awal, ketika stock size ini masih rendah, maka tingkat pertumbuhan stock size ini ini akan terus tumbuh. Tapi semakin tinggi tingkat pertumbuhannya, semakin tinggi jumlah stoknya, tingkat perubahan ini akan semakin kecil, ya. Sampai pada satu titik sudah tidak tumbuh lagi, kemudian tiba-tiba pertumbuhannya menurun. Ingat, yang menurun adalah tingkat pertumbuhannya, tapi populasinya tetap naik. Ya. Jadi gitu, cara membaca grafik. Pertama yang harus kalian lihat adalah labelnya masing-masing sumbu apa, dan sumbu X mempengaruhi sumbu Y. Nah, kecuali pada kurva permintaan dan penawaran. Kurva permintaan dan penawaran itu terbalik. Ya, jadi kalau khusus kurva itu sumbu Y yang mempengaruhi sumbu X. Tapi selain kurva permintaan dan penawaran, sumbu X mempengaruhi sumbu Y. Itu aturan dalam ilmu matematika dan berlaku pada semua yang menggunakan fitur-fitur matematis tadi, yaitu grafik. Jadi di sini kita bisa lihat semakin besar stock size-nya, maka semakin melambat pertumbuhan stoknya. Lama-lama pertumbuhan ini melambat dan lama-lama berhenti. Ya, kurang lebih begitu. Nah, di sini kenapa terjadi penurunan pertumbuhan? Karena adanya kelangkaan makanan. Jadi tentu alam ini punya daya dukung alaminya. Maksimum dia cuma bisa membesarkan misalnya makanan ikan yang mungkin planktonnya ya. Jumlah plankton yang bisa disupport maksimal berapa. Terus saya nggak tahu ya ikan yang herbivora itu makannya apa. Nah, herbivora yang tanaman yang dia makan itu juga ada maksimumnya. Karena tanaman yang dimakan ada maksimumnya, maka ikan yang herbivora ini juga ada batas maksimumnya, yang mana itu kemudian mengakibatkan ikan karnivora juga ada batasan maksimumnya gitu. Nah, hal inilah yang kemudian mengakibatkan akan ada titik di mana stock size ini akan mentok, dan ini adalah bisa dibilang equilibrium alami dari sebuah perikanan laut kalau tidak ada campur tangan manusia. Ya, jadi equilibrium alaminya nanti ada di sini kalau tidak ada campur tangan manusia. Nah, tentu yang paling aman adalah kita memanen sejumlah pertumbuhannya. Ya, anggap aja Y ini adalah yield ya, atau panen ya, yield ini atau panen ya. Nah, dia akan sustainable selama yield ini dia akan sustainable kalau yield ini maksimum lebih kecil atau maksimal sama dengan growth ya. Selama itu aturan itu dipenuhi, maka tentu akan sustainable. Nah, titik yield terbesar adalah ya kalau dia konsum sebesar maksimum yield ini. Yaitu sebesar ini. Cuman ini memang harus hati-hati.
Kalau misalnya ya posisi kita manen sekarang di sini nih posisi kita. Asal kita nggak melewati batas maksimum yield ini kan kita panennya sekian. Jadi gini, ini kita panennya di sini ya, kita sebut saja S6 deh biar gampang gitu ya. Ya, kita apa namanya ini mungkin jangan kita pakai istilah ya, kita pakai istilah harvest aja ya. Kita panennya H6, yield 6-nya di sini. Panennya kan lebih besar ya daripada yield-nya. Maka kan populasi akan turun ya ke sini ya. Ya. Ini panennya sebesar anggap aja ini Y7. Ini stok pertumbuhannya Y7, panennya H7. Gini kan masih kebanyakan panen kita ya. Dia akan mundur lagi ya, ini S7 ya, ke S8. Ketika S8 pertumbuhannya segini gitu. Panennya di sini. Kita masih panen berlebihan. Tapi ketika masuk H10, nah, panen pertumbuhannya di sini Y10, panennya di sini H10. Jadi kalau posisinya ini di sebelah kanan dari titik maksimum yield ini, secara natural kan nanti dia akan di sini ya, sehingga itu nggak masalah. Jadi kalau kita panen sebesar Y1 maksimum yield, selama posisi dia ada di sebelah kanan kurva, itu nggak masalah. Karena nanti secara alami, ya, selama posisi awalnya itu ada di sebelah kanan kurva sini, kita panen sebesar Y1 ini nggak masalah. Karena dia akan mundur, tapi growth-nya akan semakin naik. Karena kita memberikan ruang bagi tanaman-tanaman laut untuk memulihkan dirinya. Kita memberikan peluang bagi ikan-ikan yang yang herbivora untuk memulihkan dirinya gitu. Karena kan ikan yang enak yang disasar manusia ini kan sebenarnya ikan yang karnivora kan seperti itu. Nah, begitu nyampe sini nggak masalah gitu. Jadi asal posisi kita di sebelah kanan. Tapi kalau posisi kita di sebelah kiri, kita panennya segini, ya tentu dia akan mundur dan punah. Tentu secara alami ya sebelum manusia ikut campur rata-rata memang posisinya di area sini. Nah, sehingga tentu Y1 maximum yield ini bisa dibilang adalah ya secara teknis adalah selama kita nggak melampaui ini maka itu nggak masalah, dia masih sustainable gitu. Nah, apa namanya? Jadi intinya yang paling penting adalah selama kita harvest-nya ini atau panennya ini apa namanya lebih kecil atau sama dengan tingkat pertumbuhan ya growth in stock, maka kita bisa katakan bahwa dia sustainable gitu. Nah, itu tadi kita bicara soal model biologinya ya. Sekarang kita masukkan manusia ke sana. Jadi bagaimana manusia berperilaku dan juga bagaimana manusia membuat keputusan terhadap sebuah fisheries. Nah, pertama kita menggunakan istilah harvesting effort ya atau usaha untuk memanen. Jadi usaha untuk memanen ini atau harvesting effort ya atau nanti kita singkat sebagai effort aja. Itu adalah sumber daya ekonomi yang kita gunakan untuk menangkap ikan gitu. Sumber daya ekonominya apa aja? Pertama barang modal ya, seperti kapal dan peralatan memancing. Kemudian tenaga kerja ya, jadi kapten kapal dan kru kapal. Kemudian juga materi dan energinya, jadi bensinnya, logistik untuk krunya dan lain-lain. Nah, ini kita sederhanakan aja, kita jadikan satu, kita sebut aja effort gitu. Gitu. Biasanya dalam satuan jumlah hari memancing. Mungkin kalian belajar kayak bikin RAB bangunan kan ya. Jadi kan ada istilah orang hari ya. Jadi berapa orang yang bekerja dalam misalnya satu orang hari gitu, 10 orang hari gitu. Kalian mungkin sudah familiar ya dengan istilah ini ya. Nah, untuk mengukur effort dari
pemancingan ini kita juga sama. Jadi misalnya satuannya hari kapal gitu, atau hari melaut gitu, atau hari kapal aja deh gitu. Jam kapal berapa jam dan berapa jumlah kapal gitu. Jadi misalnya dalam setahun mungkin 5 juta jam kapal. Jadi kita standarkan seperti itu untuk mengukur effortnya. Nah, effort yield curve-nya seperti ini ya. Apa namanya? Jadi seperti biasa kita lihat dulu labelnya apa. Sumbu X adalah effort, sumbu Y adalah berat panen ya, panennya, yield panennya gitu. Kalau tadi itu kan yield yang tadi kan pertumbuhan ya. Nah, ini jangan sampai keliru. Kalau kali ini yield ini adalah panennya. Sumbu X mempengaruhi sumbu Y. Jadi effort yang mempengaruhi yield. Jadi di awal-awal ketika effort kita tingkatkan, terjadi pertumbuhan yield secara cepat, tapi yield ini pertumbuhannya lama-lama makin kecil. Ini adalah titik pertumbuhan maksimum ya di EM ini. Kemudian berikutnya masih tumbuh, karena ini yield ya bukan growth, sorry ya. Ini yield bukan growth ya. Kalau tadi kan growth, kalau ini yield ya. Jadi ini bukan pertumbuhan, sorry ya. Jadi di awal-awal makin tinggi kita tingkatkan effortnya, maka hasil panen kita akan semakin meningkat. Cuman hasil panen ini lama meningkat, tapi meningkatnya melambat. Nah, kalau yang di sini ini adalah hasil panen maksimum ya. Ini adalah hasil panen maksimum. Nah, ini kalau kita tingkatkan lagi, ya hasil panennya turun. Kalau yang tadi kan pertumbuhannya yang turun, ya tapi stoknya masih naik, cuman pertumbuhannya aja yang melambat. Kalau ini hasil panennya menurun, gitu. Terus menurun, sampai titik ini sudah enggak panen lagi. Jadi kapal diberangkatkan tapi tidak membawa hasil sama sekali. Nah, effort yield curve ini maksudnya adalah sustain yield ya dalam jangka panjang. Jadi maksudnya gini, kalau hari ini kita misalnya memberangkatkan 1 juta memberangkatkan 10.000 kapal, panennya sekian. Besok kita berangkatkan 100.000 kapal, kita tingkatkan 10 kali lipat, maka kemungkinan panennya akan 10 kali lipat. Ya. Jadi kalau hari ini kita kita mengirim 10.000 kapal untuk melaut, kemudian besoknya kita kirim 100.000 kapal untuk melaut, maka kemungkinan besar besok panennya akan 10 kali lipat daripada hari ini. Itu kalau jangka pendek. Tapi kalau itu kita lakukan dalam jangka panjang, dalam jangka 10 tahun misalnya, yang hari ini 10.000 kapal sama yang hari ini 100.000 kapal, kalau kita bawa ke 10 tahun bisa jadi panennya akan sama gitu. Atau mungkin tetap lebih banyak yang 100.000, cuman bedanya mungkin lebih banyaknya cuma 2 kali lipat, enggak 10 kali lipat gitu. Ya. Jadi effort yield curve ini sifatnya yang sustain yield ya, sifatnya jangka panjang. Kalian analisisnya jangka panjang di sini. Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini kalau kita hubungkan ini effort ya, ini stock size ya. Ini yang grafik pertama tadi, ya. Ini grafik yang kedua. Ini stock size, ini effort. Ini change in stock size ya, ini delta ya. Nah, kalau ini yield-nya ya, jumlahnya, maka kita melihat bahwa grafik ini memang sejenis ya.
Gitu. Nah, kurang lebih adalah titik Y1 ini yang tadi maksimum sustain yield tadi yang ikut di sini gitu. Ya. Jadi selama effort kita ini nyambung dengan jumlah stock size, ya, maka asal kita ada di sini, ini kita aman gitu. Dan ini adalah target terbaik untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara berkelanjutan. Gitu. Tapi apakah itu terbaik secara ekonomi? Nanti di grafik-grafik berikutnya kita bahas. Ini adalah tentu target terbaik dari sudut pandang lingkungan, gitu. Karena dan dari sudut pandang kalau kita melihatnya jumlah tonasenya ya, tonase untuk kita konsumsi. Tapi apakah secara ekonomi itu yang terbaik? Belum tentu. Nanti ada kerangka analisisnya. Nah, pertama asumsikan untuk memudahkan analisis ikan yang diharvest ini semuanya dijual dalam satu pasar. Jadi ada satu pasar, semua ikan dijual di sana. Ini supaya memudahkan kita analisis aja. Harga ikan given dan konstan ya. Jadi tentu kan kalau kita bicara hukum supply demand, makin banyak supply, asumsikan demand sama, harga akan jatuh. Cuman itu akan merepotkan ya kalau kita analisis seperti itu. Toh masih belajar ya, lain cerita kalau kalian sudah praktek ya. Kalau praktek tentu itu diperhitungkan, tapi untuk keperluan belajar kita sederhanakan aja dulu. Jadi harganya kita asumsikan konstan. Kemudian kita asumsikan harga ini merefleksikan full social value dari ikan ya. Jadi maksudnya adalah tidak ada yang namanya eksternalitas. Gitu. Jadi eksternalitas mau itu positif negatif kita asumsikan tidak ada. Kita asumsikan opportunity cost-nya konstan ya. Nah, grafiknya kurang lebih seperti ini. Jadi ini adalah grafik total cost ya. Ini adalah grafik total revenue. Ya. Net income ya. Net income atau profit itu adalah total revenue dikurangi total cost. Nah, total revenue dikurangi total cost ini tentu ini adalah cara ini adalah income. Ya. Nah, income ini akan maksimum di titik di mana E star ini ya. Ini adalah sebentar maximus effort ini E star sebentar ya. R1 R2. Maximus net benefit ini EM ini. Oh, enggak, EM ini tadi yang maksimum sustain yield-nya ya. E star ini adalah titik di mana profit itu maksimum. Dan kalau kalian lihat, maka ini titik di mana marginal revenue sama dengan marginal cost. Oke. Kita bahas sedikit ya. Kita ambil dulu whiteboard ya. Saya lupa install whiteboard-nya. Sebentar ya. Ini saya pause dulu ya. Oke, jadi grafiknya kan tadi seperti ini ya. Grafiknya kan tadi seperti ini. Oke, ini seperti ini, kemudian ini begini, ya. Ini tadi kalau nggak salah effort ya. Ini adalah effort. Kemudian ini adalah rent-nya ya atau yield-nya ya. Nah, ini adalah total cost dan ini adalah total revenue. Ya. Nah, saya mungkin sudah pernah jelaskan ke kalian ya
bahwa total revenue ini kalau kita diferensiasi ya, itu dia akan menjadi marginal revenue. Kenapa? Karena ketika total revenue ini kita diferensiasikan, ya jadi gini, kalau kalian masih ingat pelajaran matematika kalian ya di SMA mungkin kelas 2 ya, turunan itu ya dy per dx ya, itu adalah delta y dibagi delta x, di mana delta x itu kan limit delta x mendekati 0 ya. Maksudnya apa? Turunan itu adalah perubahan dari delta y, perubahan dari sumbu y dibagi perubahan dari sumbu x, di mana perubahan sumbu x ini mendekati 0. Ya. Atau rumus ini kalau kalian masih ingat rumus trigonometri, ini namanya tangen ya. Makanya garis seperti ini ya, MR ini sering disebut kalau istilah matematikanya adalah tangent line. Ya. Oke. Ya. Jadi total revenue kalau kalian turunkan maka itu menjadi, jadi total revenue itu kalau kalian turunkan itu menjadi rates of change in total revenue, atau bahasa lainnya ya rate of change of total revenue. Rate of change itu adalah tingkat perubahan ya, atau bahasa lain tingkat perubahan dari total revenue itu adalah marginal revenue. Ya, jadi misalnya nih ini ada rumus posisi benda gitu. Rumus posisi benda. Kita sebut saja misalnya S sama dengan bla 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 AX misalnya. Ya, rumus posisi benda ini kalau kita turunkan menjadi rates of change in position ya, posisi ya, S ya, atau bahasa lainnya adalah kecepatan ya. Tingkat perubahan posisi kan kecepatan gitu. Kecepatan itu adalah seberapa cepat sebuah benda berpindah posisi. 10 km per jam itu artinya setiap jam dia bergeser 10 km. Ya. Nah, rumus kecepatan ini ya, kalau jadi S aksen ini kan kecepatan ya. Nah, kalau kecepatan ini kita turunkan menjadi rate of change in speed ya, atau kecepatan atau velocity ya, kecepatan gitu. Nah, rate of change of speed atau tingkat kecepatan dari perubahan kecepatan itu namanya percepatan gitu. 20 meter per sekon kuadrat, percepatan 20 meter per sekon kuadrat, itu artinya bahwa tiap detik terjadi pertambahan perubahan kecepatan sebesar 20 meter per detik. Jadi tiap detik kecepatannya bertambah sebanyak 20 meter per detik gitu. Percepatan itu adalah kecepatan perubahan dari kecepatan. Ya. Nah, kita kembalikan ke kasus kita. Ya. Jadi total revenue ini kalau diturunkan menjadi rate of change dari total revenue, atau bahasa lainnya adalah marginal revenue. Nah, total cost kalau kita turunkan itu menjadi rate of change dari total cost, atau bahasa lainnya adalah marginal cost. Nah, kita kembali ke grafik ini ya.
Nah, tapi ingat ya, ingat bahwa turunan ini adalah delta Y per delta X tentu dengan asumsi delta X mendekati 0. Ya. Cuman tentu kalau pakai grafik delta X mendekati 0 kan susah ya kita ngelihatnya ya. Jadi asumsikan delta X mendekati 0 ini kita abaikan dulu aja deh gitu. Misalnya kita ingin menghitung berapa marginal cost di titik ini ya. Ya. Maka kan kita potong di sini nih. Ini delta Y, ini delta X ya. Maka marginal cost di sini sebesar ini ya. Nah, kalau kita potong di sini ya. Ini tangent line ini kenapa tadi saya gambar ya di sini ya. Nggak, saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu deh. Oke. Ya, misalnya di titik ini MC1 ya, MC2 ini ya. Ya, ini kita peroleh delta Y, ini delta X ya. Ini kalau kita lihat mau di MC1, MC2 atau misalnya MC3 ya. Delta Y per delta X-nya akan selalu sama. Ya. Kenapa? Karena dia fungsi linier. Linier kan garis lurus ya. Linier ini garis lurus ya. Maka dia MC-nya ini akan menempel dengan TC tadi. Ya, ini MC-nya akan menempel dengan TC. Ya. Ini kalau karena garis linier. Nah, tapi berbeda dengan total revenue. Ya, kalau kita lihat kan total revenue ini dia bukan fungsi linear ya, tapi eksponensial ya. Jadi nggak garis lurus. Misalnya kita ukur MR-nya di sini, ya, ya, ini delta Y-nya begini, delta X-nya begini, ya. Kita ukur ini MR1 ya. Begitu kita, ini kalau kita bikin tangent line-nya begini nih. Nah, jangan pakai merah ya, pakai ini aja. Tangent line-nya begini nih. Ya. Ini kalau kita cari MR2 ya, MR2 ya. Kita lihat delta X-nya lebih pendek ya. Delta Y-nya lebih pendek ya, sementara delta X-nya anggap aja sama. Dengan delta X yang sama, delta Y-nya makin kecil. Kalau kita bikin tangent line-nya kurang lebih begini ya. Di titik yang ini misalnya MR3 ini delta Y-nya sama dengan 0 gitu. Delta Y-nya bahkan nggak bisa kita gambar ya, karena dia sama dengan 0 gitu. Ya. Ya, di sini malah kebalik. Delta misalnya kita ngambil di sini, misalnya ini anggap aja MR4. Ini malah delta Y-nya negatif. Ya, delta X-nya begini. Ya, tangent line-nya begini. Nah, jadi karena TR ini adalah apa namanya? Ya. Karena TR ini adalah bukan grafik linier, ya, maka MR-nya dia berubah-ubah. Kalau MC dia akan selalu sama di titik manapun. Nah, ini clue-nya nih. Tadi kan kita nyari E star ya. E star ini adalah posisi di mana profit itu maksimum. Ya. Kalian lihat grafik ini kan? Nah, ingat bahwa di per DX ini kan sorry ya. Di per DX ini kan tadi saya bilangnya sebagai tangan ya. Ya. Kalian lihat ini kemiringannya kan sama nih. Ya. Di titik ini maksimum ya. MC dan MR ini kemiringannya sama. Ya, di titik ini ya, ini namanya E star. MR dan MC kemiringannya sama. Bahasa matematikanya adalah MR sama dengan MC.
Karena dia kemiringannya sama, ya memang MR dan MC ini skornya sama, nilainya sama gitu. Nah, di titik inilah E star itu maksimum, profit itu maksimum, sorry. Profit ini maksimum. Nah, inilah titik E star di mana profit itu maksimum, yaitu ketika MR sama dengan MC. Ya. Nah, jadi meskipun titik EM tadi, ya, meskipun titik ini EM tadi memberikan yield terbesar, panen terbesar, tapi keuntungannya belum tentu terbesar. Kenapa? Karena ketika kita bergerak dari E star ke EM ini, panennya memang lebih banyak, tapi pertumbuhan panennya itu kalah cepat dibandingkan pertumbuhan biayanya. Ya. Titik setelah E star ini, marginal revenue-nya lebih kecil daripada marginal cost. Sehingga kalau terus digerus ke sana, profit ini akan turun. Ya. Di titik ini misalnya, ini kan marginal revenue lebih besar daripada marginal cost. Sehingga kalau kita panen, marginal revenue kan lebih besar dari marginal cost, maka profit akan terus naik. Ini marginal revenue masih lebih besar daripada marginal cost, maka makin kita eksploitasi dia akan semakin naik profitnya. Di titik ini, ya ketika marginal revenue dan marginal cost sudah sama, ini impas. Lewat dari sini, marginal revenue-nya melambat, marginal cost-nya masih sama, maka kalau kita panen profitnya nggak maksimum. Ya. Itu sebabnya kalau dari sudut pandang ekonomi, orang nggak akan panen di titik yield maksimum. Karena meskipun tangkapan lebih banyak, tapi profitnya lebih kecil. Itu kalau perikanan laut kita lakukan monopoli. Nah, pertanyaannya, kalau open access, apakah akan ke sana? Ya. Nah, ya, permasalahannya adalah karena laut ini kan sifatnya open access ya, siapapun bebas melaut dan menangkap ikan, maka di sini kan apa namanya ya mekanisme pasar kan terjadi ya. Ketika orang melihat dia dapat keuntungan nih, ini ada potensi keuntungan di sana nih, maka dia akan berusaha masuk gitu. Sehingga meskipun di sini ini sudah keuntungan paling maksimum, ya masih ingat ya cerita saya tengah semester lalu, jadi kayak semacam paradoks. Secara individu dia akan marginal revenue sama dengan marginal cost, tapi secara market ya equilibriumnya ada ketika total revenue sama dengan total cost. Karena ketika di sini orang melihat masih ada potensi revenue, maka ada orang kemudian masuk. Ini ada potensi revenue orang masuk, ya kita lihat celah di sini ini makin lama makin turun ya. Ini masih ada celah orang berusaha masuk, ya. Ada celah ini orang masuk, orang masih masuk, begitu di sini orang baru berhenti. Nah, ketika sistemnya open access, maka equilibrium pasarnya ada di titik ini, di mana profit sama dengan 0. Gitu, ketika total revenue sama dengan total cost. Ya, profit sama dengan total revenue dikurangi total cost. Karena ini sama, maka profit sama dengan total revenue dikurangi total revenue, maka profit sama dengan 0. Ya. Jadi intinya ya karena dia sifatnya open access, ibaratnya gini ya, anggap aja kalian tahu bahwa kalau mau panennya banyak secara berkelanjutan, saya cukup manen sebanyak 3 ton sehari. Ya, kalau saya panen 3 ton sehari, semua orang panen 3 ton sehari, jumlah kapalnya cuma 30, maka kita sustainable.
Cuman masalahnya kan orang kemudian melihat, enak ya kerja di kelautan, enak ya kerja di perikanan, keuntungannya gede banget, 3 ton sehari ikan, kalkulasi masuk. Tadi kan batasnya kan 30 kapal ya, 3 ton sehari 30 kapal. Akhirnya masuk kapal ke 31, kapal ke 32, kapal ke 33 gitu. Kita semua berusaha menahan diri. Panen cuma 3 ton, kapal cuma 30. Tapi kan habis itu orang lain masuk, kemudian mungkin ada orang yang nggak sepemikiran sama kita. Wah, ini ikan banyak ini, angkutin aja semuanya sampai habis, angkutin aja semuanya. Akhirnya yang terjadi ya profit sama dengan nol. Bukan berarti profit sama dengan nol ini nggak ada tangkapan ya, tapi jumlah tangkapannya menurun, sementara biaya makin mahal. Jadi jumlah tangkapannya menurun, kita melautnya harus makin jauh gitu. Nah, inilah masalah ketika open access. Profit, anggap aja gini, dengan hanya bermodal, anggap aja nih 30 kapal, kita profitnya maksimum di sini, tapi akhirnya ini bisa menangkap misalnya 30 kapal kalikan 30 ya, anggap aja ini 90 ton. Untuk menangkap 90 ton ikan, kita cukup mengerahkan 30 kapal misalnya. Nah, sekarang posisinya adalah kita menangkap ikan, kita mengerahkan 60 kapal ya. Di pasar yang beredar ikannya cuma 60 ton. Gitu. Tadinya dengan 30 kapal, kalau kita ke pasar ikan, jumlah ikan yang dilelang adalah 90 ton. Tapi sekarang 60 kapal melaut yang ada di pasaran ikan tangkapan cuma 60 ton. Ini kan namanya kesia-siaan sumber daya alam. Nah, ini masalah dari open access. Nah, sekarang kenapa ini perlu diatasi? Nah, tentu seperti yang saya bilang, kalau kalian ingin membuat sebuah kebijakan, kalian harus bisa tunjukkan dulu mana efisiennya, mana marketnya. Ya, ini effort, ini rent-nya, rent itu bahasa lain dari profit ya. Ini total revenue, ini total cost. Ya, ini adalah market, di sini simbolnya apa tadi ya? E0 ya. Oke, oh ya, situ simbolnya E0 ya. Oke. Jadi e-marketnya di sini simbolnya E0 ada di sini ya. Asumsikan saja ini R0. Ini adalah market. Sementara ini adalah E yang efisien, di mana ini profitnya adalah maksimumnya di sini. Ini adalah titik di mana profit maximize. Nah, kalau kalian mau bikin kebijakan, kalian harus bisa katakan posisi kita di sini, ya. Posisi kita di sini, kita perlu geser di sini. Kenapa perlu kita geser? Karena di sini profit 0, sementara di sini profit maksimum. Jadi kalau kita bisa menggeser sini, maka kita akan memperoleh benefit sebesar peningkatan profit ini. Gitu. Karena nanti untuk menggeser ini ke sini kan butuh biaya ya. Ini benefitnya di sini, ini biayanya untuk menggeser. Jangan sampai biaya melebihi dari benefit. Ya, jadi kalau kalian mau bikin kebijakan, kalian harus tahu posisi kalian di mana, efisiennya di mana, harus kita geser biayanya berapa, benefitnya nanti berapa. Ya, yang pertama
eh, sekarang kita bahas pendekatan, sebentar ini jam berapa ya? Jangan sampai kita lewat ya. 8:57 ya, oke. Pertama pendekatan dari manajemen perikanan ya. First step-nya kita melakukan pembatasan akses ya. Jadi pertama kita batasi akses terhadap perikanan. Ada istilah informal territorial use right in fisheries ya. Jadi pengguna hak untuk menggunakan sebuah teritori perikanan secara informal. Ini informal ya. Yaitu membatasi orang lain dari sumber daya alam tersebut. Misalnya ini ada The Harbor Gangs of Maine ya. Jadi intinya gini, nelayan Tanjung Priok membatasi ya hanya orang-orang nelayan di Tanjung Priok aja yang bisa akses kapal untuk melaut dari Tanjung Priok. Terus misalnya dari Muara Angke, maka nelayan-nelayan sekitar Muara Angke saja yang bisa bawa kapal kemudian melaut menangkap ikan dari sana. Misalnya mungkin dari Batang ya, sorry ya, Tegal deh. Tegal itu kan ada pantainya ya. Nah, dari Tegal, maka nelayan-nelayan dari kota Tegal saja yang bisa bawa kapal kemudian melaut dari Tegal. Itu contoh dari informal dong gitu. Jadi kalau ada orang luar dari kampung tersebut, tentu kan masyarakat nggak mau gitu. Jadi diselesaikan secara informal. Nah, ada juga adopsi legal ya secara nasional. Jadi antar negara ada jurisprudensi ya terhadap penggunaan sumber daya kelautan, misalnya ada 3 mil, 12 mil, 200 mil, tergantung peraturan yang disepakati saat itu. Cuman masalahnya memang ini tidak mengontrol akses dari stok di tempat lain di kawasan perjalanan migrasi. Jadi misalnya ya Indonesia Malaysia ini kan berbatasan ya. Kemudian ya ikan meskipun Indonesia dan Malaysia ini berbatasan, gitu, tapi kan ikan kan nggak mengenal kewarganegaraan. Mereka bisa dari wilayah Indonesia renang ke wilayah Malaysia tanpa perlu ngurus visa, tanpa perlu ngurus paspor. Dicegat bea cukai kan nggak begitu. Ya mereka jalan-jalan aja. Ya. Nah ini memang kesulitannya begitu. Jadi kadang ikannya kita sayang-sayang di Indonesia, begitu dia populasinya banyak, tahu-tahu lebih migrasinya ke Malaysia. Atau kebalikannya, Malaysia yang sudah menyayang-nyayang ikan ini, habis itu migrasi ke Indonesia. Nah ini memang kesulitannya di situ nih. Kesulitannya di situ, ya kita nggak bisa gitu membatasi pergerakan ikan, gitu. Karena ikan tidak mengenal ya paspor, visa, bea masuk dan lain-lain. Nah yang kedua adalah kita melakukan regulasi dari praktek pemancingan ya. Cek dulu sebentar. Oke. Jadi kita bisa misalnya pakai pendekatan command and control ya. Jadi pembatasannya sifatnya command and control. Command and control ini saya agak lupa dibahas di tengah semester lalu. Tapi intinya command and control ini adalah negara bikin aturan seperti ini, suka nggak suka aturannya begini, kamu ngikut, nggak ngikut kita penjara atau kita beri sanksi. Itu command and control ya. Misalnya kita membatasi jumlah hari memancing. Jadi mungkin dibatasin saat kapal itu setahun kan 365 hari misalnya. Nah, dibatasin hanya 250 hari setahun, misalnya seperti itu. Atau bisa penutupan area tertentu, bisa juga membatasi penggunaan jaring-jaring tertentu ya. Jadi misalnya jaring yang diizinkan yang kerapatannya seperti apa, sehingga yang tertangkap hanya ikan-ikan besar, ikan kecil bisa lolos. Tapi tentu dengan catatan selama ikan besar ini tidak sampai menutupi
celah-celah tadi. Ya, celahnya udah besar, tapi kalau ikan besarnya nutupin kan tentu ikan kecil terjaring ya. Tapi ya anggap aja sudah ada regulasi misalnya jaringnya supaya ikan besar tertangkap, yang kecil-kecil lolos sehingga mereka jadi ikan yatim piatu, ya memang begitu aturannya, nggak masalah misalnya. Kasian juga sih ya, berarti kan ini ikan-ikannya jadi yatim piatu ya, tapi ya namanya juga manusia ya, kalau nggak gitu nggak makan ya. Nah jadi aturannya seperti itu, jadi kita bikin aturan supaya jaring-jaring ini hanya menangkap sebisa mungkin hanya menangkap ikan-ikan yang berukuran besar. Atau misalnya kita bikin regulasi ya, membatasi ukuran dan tenaga mesin dari kapal pemancingan supaya ya nggak bisa segitu semena-mena menangkap. In case kalian nggak tahu, kapal nelayan Taiwan ya itu melaut sampai Papua Nugini. Ya karena tahu sendirilah Taiwan jumlahnya lautnya seberapa banyak sih. Sementara mereka suka makan ikan. Jadi mereka melautnya itu sampai ke Papua Nugini, sampai kemana-mana gitu. Dan mereka itu hanya mendarat di darat, ya, mendarat di darat itu 3 tahun sekali. Jadi misalnya si kapten kapal ini anaknya lahiran, dia sebelum pergi anaknya lahiran, dia tinggal, dia baru kembali ketika anaknya sudah berusia 3 tahun. Jadi jual beli ikannya nggak mereka lakukan di darat. Nanti ada kapal lain yang tugasnya adalah jual beli. Jadi nanti mereka butuh logistik, mereka tinggal telepon kapal logistik, siapa tahu ada yang terdekat lewat. Habis itu terjadi sudah jual belinya di tengah laut itu, ngisi bensinnya, isi pasokan makannya, nanti pengosongan ikannya untuk dijual semua dilakukan di tengah laut. Kapal itu hanya mendarat 3 tahun sekali. Atau kalau misalnya ada kerusakan atau ada badai yang mau nggak mau ya sudah mereka harus mendarat. Jadi kalau misalnya ada kerusakan, mungkin baru 1,5 tahun melaut ada kerusakan, ya mereka akhirnya menepi ke Taiwan. Gitu. Atau kalau ada badai dan memang posisi mereka ada di dekat Taiwan situ ya. Nah, dengan membatasi ukuran dan horsepower dari mesin ini, maka harapannya bisa mengurangi mengurangi jumlah penangkapan ikan. Nah, ini tentu hal seperti ini akan meningkatkan, tujuannya salah satunya adalah meningkatkan fishing cost. Karena kan kalau kalau ya mungkin finance ini membatasi tangkapan ya, tapi kalau yang ya size and horsepower ini selain mengurangi jumlah tangkapan kan juga meningkatkan biaya ya, karena kalau untuk mendapatkan tangkapan yang sama biayanya akan makin besar. Ya, ini kalau misalnya nih tujuannya adalah meningkatkan fishing cost tadi, ya, ya, maka kalau kita gambarkan grafiknya seperti ini nih, ini TC1 ya, oke, ini kita sebut MR1 aja, ya, ini menjadi karena cost-nya kita tingkatkan, maka TC2-nya begini, ya. Ya, ini E2 ya. E2 ini kan lebih kecil daripada E0 ya. Ya. Effortnya lebih kecil. Ya. Effortnya lebih kecil. Kalau di sini tadi profitnya sama dengan 0 ya. Di sini kalau kita lihat maka ini jelas profit 2 ini akan lebih besar daripada ini cuma 0, ini profit 2 sebesar ini. Ya. Jadi kalau digambar di grafik, kalau kita geser TC1 ke TC2, maka equilibriumnya akan bergeser di sini. Ini adalah equilibrium yang terbaru. Ya. Nanti kalau keluar ujian, gambar grafiknya seperti itu. Tapi memang ya namanya kebijakan kan selalu ada celah ya. Jadi misalnya
ketika otoritas membatasi limit dari jumlah kapalnya ya, misalnya jumlah harinya dikurangi misalnya, maka sekarang para nelayan ini punya insentif untuk jumlah harinya kan dibatasin, misalnya nih, tapi kapalnya anggap aja nggak dibatasin, maka mereka bisa jadi akan membangun kapal yang lebih besar, sehingga akan meningkatkan panen mereka gitu. Oh ya, in case kalian tadi mungkin saya belum cerita ya sepertinya. Jadi kayak yang di kapal Taiwan yang saya ceritakan itu, ya meskipun ya nangkapnya tiga tahun selama 3 tahun ya, tapi di kapal itu juga ada otoritas dari pemerintah. Jadi ada otoritas dari pemerintah yang mengawasi, memastikan bahwa ketika dibuka jaringnya tadi, ikan-ikan yang terlarang seperti hiu, kemudian ikan-ikan yang mungkin ukurannya kecil dan lain-lain ini segera dikembalikan ke laut gitu. Jadi bukan yang namanya juga negara maju ya, mereka juga punya mekanisme gitu. Jadi ada orang pemerintah yang ditempatkan di atas kapal nelayan tadi, mengawasi, memastikan bahwa ya ikan-ikan kayak hiu, mungkin ikan-ikan yang berukuran kecil ketika jaring itu dibuka segera dilemparkan kembali ke laut. Nah, dan juga supaya tidak melampaui mungkin kuota ya. Saya nggak tahu apakah kuota mereka juga pakai atau enggak ya. Nah, pendekatan berikutnya adalah kalau ini kan tadi command and control ya. Berikutnya adalah menggunakan catch limit ya. Jadi kita membatasi kuota penangkapan. Kuota penangkapan ini juga masih masuk dalam kategori command and control ya. Cuman memang ini punya masalah ya. Jadi misalnya, asumsikan posisi kita di sini ya. Sebentar. Alhamdulillah. Sebentar saya baca dulu ya. Jadi begini, ceritanya begini. Jadi otoritas, jadi posisi kita ada di sini, ya. Kemudian panennya sebesar Y2 ya. Kemudian pemerintah bikin pembatasan sebesar Y1. Y2 ini kan lebih besar daripada Y1 ya, maka kan berarti panennya menurun. Harapannya tentu supaya stok ini ya bergeser ke sini, sehingga nanti bisa maksimum. Ya, stok ini supaya pulih kembali. Gitu. Ya. Cuman masalahnya tentu kan harapan pemerintah ya ketika Y1-nya kan di sini nih. Y1 ini kan untuk mencapai Y1 ini kan effort yang dikerahkan kan cukup E2 ya. Anggap aja cukup 10 kapal yang melaut, asumsikan gitu. Tapi pertanyaannya, apakah marketnya akan berhenti di sana? Enggak. Karena selalu akan ada orang yang melihat, oke pembatasannya Y1, tapi kan ini kan masih ada profit dong, masih ada gap di sana. Maka akan masuk lagi orang berikutnya. Ya, ini anggap aja E5 deh gitu. Ya, cost-nya sekian, yield-nya sekian. Ingat ya, batasnya di Y1 ya. Ini Y1 ini batas ya. Oh, masih ada profit nih. Masuk lagi orang. Ya. Oh, masih ada gap nih. Masuk lagi. Masih ada gap. Masuk lagi. Terus begitu
Sampai akhirnya di sini nih sudah nggak ada gap lagi. Sehingga untuk yield 1 ini yang seharusnya cuma butuh 10 kapal, maka yang terjadi kapal yang dikerahkan tetap aja 70 kapal gitu. Nah, jadi catch limit ini yang hanya membatasi jumlah tangkapan, memang sih dia akan mengurangi effort dari E1 ke E3 gitu. Tapi tetap aja ini tidak akan cukup efisien secara ekonomi karena untuk menangkap sebesar Y1 yang sebenarnya cukup 10 kapal, kita mengeluarkan resource bensinnya, besinya untuk bangun kapal, olinya untuk pelumas, tenaga kerjanya itu sebanyak 7 kali lipat dari yang kita butuhkan. Ini kebijakan yang bagus untuk memulihkan stok, tapi secara ekonomi ternyata dianggap kurang pas. Nah, berikutnya ada mekanisme. Ini adalah mekanisme apa namanya? Mekanisme pasar sebenarnya. Jadi saya lupa ya, saya sudah pernah mengajarkan ini di tengah semester lalu atau belum ya. Waktu itu kan ada kebijakan kan command and control, kemudian ada kebijakan yang pakai insentif, ya, kemudian ada yang pakai kepemilikan individu gitu. Apa namanya, kalau semester yang lalu itu saya ajarkan, cuman saya agak lupa ini saya ajarkan nggak semester ini gitu, kurikulumnya ngajarkan atau enggak. Tapi intinya adalah cara terbaik untuk mengatasi apa namanya, masalah efisiensi ini adalah mekanisme pasar. Tapi mekanisme pasar ini butuh yang namanya hak kepemilikan. Kenapa? Karena kalau nggak ada hak kepemilikan, maka kan seperti yang saya jelaskan tadi, orang akan melihat, oh ada potensi income nih. Jadi misalnya ada hutan jati misalnya. Kalau ini semua orang bisa nebang, maka semua orang akan menebang secepat mungkin. Karena kalau dia sayang-sayang itu hutan jatinya, tahu-tahu besok pagi sudah dipotong orang, maka saya potong duluan. Akhirnya terjadi penggundulan hutan. Tapi kalau hutan jati ini bisa kita bikin hak kepemilikannya, kemudian hak kepemilikan ini kita serahkan pada seseorang, serahkan ini bukan diserahkan begitu aja ya, tentu ada mekanismenya. Kalau kita serahkan kepada seseorang, maka seseorang ini kemudian tidak akan memotong sembarangan. Dia akan berhitung, oh untuk profit maksimum pasar ini sebaiknya saya motong cuma sekian. Kalau kebanyakan motong, nanti pasar dibanjiri, keuntungannya turun. Nah, sehingga akhirnya dia bisa sayang-sayang itu hutan jatinya. Kenapa? Karena kalau dia sayang-sayang kan memang keuntungan buat dia. Nah, itu kelebihan kalau pakai mekanisme pasar, tapi mekanisme pasar butuh hak kepemilikan. Nah, di bidang kelautan ini kita sedang diciptakan skema mekanisme pasar tadi, yaitu individual transferable quota ya, atau kuota individu yang dapat dipindah tangankan. Karena aspek penting dalam hak kepemilikan adalah bisa diperjualbelikan. Kalau dia bisa diperjualbelikan, maka kepemilikannya sempurna. Kalau dia tidak bisa diperjualbelikan, maka kepemilikannya tidak sempurna. Misalnya kalian bisa beli rumah, tapi setelah kalian beli rumah dari pemerintah misalnya, rumah itu nggak bisa kalian perjualbelikan secara bebas, itu namanya bukan hak kepemilikan, gitu. Itu namanya hak guna. Karena kalian hanya punya hak untuk menggunakan, tapi kalian tidak benar-benar memiliki, gitu. Apa namanya? Kalian nggak bisa menjual, maka itu nggak memiliki. Kalian cuma punya hak menggunakan saja. Nah, caranya pertama kita susun TAC tadi apa ya? Pertama, apa namanya? Kita tetapkan TAC ini adalah total allowable catch ya, atau total tangkapan yang diizinkan. Nah, kita tetapkan dulu TAC-nya berapa, jumlah tangkapan yang diizinkan, kemudian kita bagi-bagi nih kuotanya untuk berapa kuota, untuk berapa sertifikat gitu.
kita bagi dalam bentuk sertifikat. Misalnya total allowable catch-nya 1 juta ton per tahun, ya. Kemudian kita bagi dalam satuan misalnya 100 kilogram per tahun gitu. Atau mungkin bukan 100 kilogram ya, misalnya sertifikatnya kita bagi dalam ya 100 kilogram per tahun deh, gitu aja dulu. Atau bisa juga dalam 1 ton per tahun. Ya. Nah, kemudian apa namanya? Dilelang. Nah, kuota ini dilelang. Apa sertifikat ini dilelang. Jadi kita bikin setahun maksimal tangkapan 1 juta ton setahun ini yang efisien. Kemudian kita bagi dalam bentuk sertifikat 1 juta, 1 juta, 1 juta per tahun. Kemudian kita lelang. Nah, lelang ini orang yang sudah pegang sertifikat ini nggak selalu dia harus pakai sendiri. Bisa juga misalnya sudah dia beli, dia pakai, oh ternyata kebanyakan nih bisa dia perjualbelikan gitu. Di pasar sekunder. Nah, ini yang cukup menarik ya. Ini yang harus dipahami. Kan kita bisa aja cuman membatasi 1 juta ton per tahun, terus kita kasih aja nelayan ini jatahnya sekian, nelayan ini jatahnya sekian. Kamu 1 juta ton setahun, kamu 1 juta ton setahun, kamu 1 juta ton setahun, misalnya begitu. Cuma kan pertama bagi seperti itu gimana caranya? Secara adil ya. Karena kan bisa jadi yang dapat jatah kuota ini kemudian kebutuhan dia mungkin nggak 1 juta ton, kebutuhan dia mungkin 100 kilo. Ada yang mungkin sebenarnya dia kebutuhannya 10 juta ton. Tapi kalau dikasih jumlah segitu gimana gitu. Terus pertanyaannya bagaimana dengan nelayan yang nggak dapat kuota gitu. Dia harus gimana? Dia pengen melaut, dia nggak punya pekerjaan, satu-satunya yang dia ketahui adalah melaut. Kemudian dia dilarang. Sementara dia melihat tetangganya melaut, dia nggak bisa melaut karena dia nggak punya privilege untuk dapat sertifikat melaut itu. Nah, tapi kalau melaut ini misalnya dibagi kecil-kecil, takutnya juga akhirnya nggak efisien secara ekonomi juga. Nah, kegunaan pakai sistem lelang seperti ini adalah kan lelang. Kemudian setelah lelang kan uangnya masuk ke jadi penerima negara, ya. Kalau misalnya nggak lelang, kita kasih ke orang aja, ada kemungkinan bahwa ngasihnya ini nepotisme. Dia berikan hanya kepada golongan tertentu saja yang dekat dengan kekuasaan. Ya. Tapi kalau dia lelang terbuka, siapapun yang bisa bayar, ya dapat. Nggak peduli kamu punya channel atau enggak peduli kamu punya orang dalam atau enggak peduli menteri ini pamanmu atau bukan, siapa yang sanggup membayar, maka dia dapat kuota. Dan pembayarannya kan transparan ya, masuk ke kas negara, tercatat di rekening. Ya. Nah, begitu masuk rekening, nah kita harus ingat, ketika kita bikin kuota, ini kan ada orang-orang yang kemudian kita larang melaut. Ada orang pengen cari makan, tapi kita larang. Nah, ini yang harus diingat. Kalau kita melarang seseorang, maka kita harus berikan kompensasinya. Jangan sampai kita melarang orang cari makan, tapi makan dia nggak kita pikirin. Dia suruh mati kelaparan. Maka uang-uang lelang seperti ini tentu seharusnya ada proporsinya sekian persen yang kemudian masuk untuk ibaratnya kayak subsidi kehidupan dari orang-orang yang seharusnya bisa melaut, tapi kemudian kita larang. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu ya. Jadi jangan sampai negaranya sejahtera, tapi rakyatnya kelaparan. Gitu. Jangan sampai kas negaranya banyak, tapi ternyata rakyatnya nggak punya kas karena dilarang untuk bekerja. Nah, ini yang harus diperhatikan kalau bikin kuota. Karena itu yang dilakukan di negara maju. Mereka melarang orang bekerja, tanda kutip nih, ya, mereka melarang orang bekerja karena ada kuota tadi, tapi mereka berikan kompensasi. Kamu saya larang bekerja, tapi kalau penghasilanmu kurang dari sekian, nih tak tombokin, gitu. Nih saya tombokin nih uangnya.
Misalnya kalau nggak salah petani mungkin keuntungannya lebih kecil daripada orang yang tinggal di kota. Tapi karena petani ini diperlukan untuk menjaga keamanan pangan nasional, maka petani ini kemudian hidupnya disubsidi. Misalnya listriknya disubsidi atau diberikan uang sekian supaya udah kamu tetap bertani aja karena demi keamanan negara kamu harus tetap bertani. Kalau enggak ketahanan pangan kita susah. Oke, saya tahu penghasilan orang kota lebih tinggi, maka ini tak kasih duit, udah kamu tetap aja bertani. Kalau kamu ngotot ke kota, itu duit saya hapus. Gitu. Itu jadi jangan sampai hanya melarang, tapi rakyat yang dilarang ini kemudian tidak dipikirkan bagaimana mencari makannya. Gitu. Jangan sampai kas negara ini melimpah ruah, sementara kasnya rakyatnya malah tidak ada. Ya, jadi uang lelang individual transferable quotas ini jangan dimakan semuanya sendirian oleh negara, tapi juga harus dibagi-bagikan kepada orang-orang yang kita larang. Nah, berikutnya kita harus memonitor ya, misalnya perdagangannya kan tentu di pasar sekunder ya, maka perdagangan ini harus dilakukan di pasar resmi misalnya, supaya tercatat, tidak boleh diperjualbelikan di pasar gelap. Kalau jadi ibaratnya tanda kutip balik namanya harus tercatat. Jual beli kalau nggak terjadi balik nama maka tidak kita akui misalnya. Nah kemudian juga jangan lupa nih, sertifikat ini kan kuota ya, tapi kita juga perlu untuk memastikan bahwa kuota ini dipenuhi gitu. Maka perlu ada misalnya orang pemerintah ya kayak yang di Taiwan mungkin ya, ada di kapal untuk ngawasi jumlah tangkapan, tapi tentu harus nggak kong kali kong dengan pemilik kapal tentunya. Atau gimana mekanisme pengawasannya gitu. Dan ini membutuhkan data yang akurat. Gitu. Jadi intinya seperti itu ya. Intinya bahwa kita tentukan kuota kita mau berapa, kemudian kita bagi dalam berapa sertifikat, kemudian kita lelang, habis lelang kita awasi transaksinya, dan juga jangan lupa penegakan aturannya ya. Jadi memastikan bahwa aturan ini nggak dilanggar. Karena kalau aturan ini ternyata nggak kita awasin, ngapain orang susah-susah ikut lelang? Ya nggak usah aja, nggak usah diikutin gitu. Atau ya beli satu sertifikat 1 juta ton setahun, tapi nanti tangkapnya 5 ton. Itu buat syarat aja. Nah itu yang berbahaya di sana. Dan jangan lupa, kalau melarang seseorang untuk mencari uang, maka harus disiapkan kompensasinya. Gitu. Nah, kita lanjut ya, masalah ketidakpastian dalam manajemen perikanan ya. Masalah terbesar dalam manajemen perikanan adalah pengetahuan manusia. Sebentar. Permasalahan terbesar dari manajemen perikanan adalah bahwa pengetahuan kita mengenai pola pertumbuhan biologis ikan dan juga pengetahuan kita terhadap perilaku manusia itu sendiri juga sangat tidak pasti gitu. Kita mungkin bisa memprediksi perilaku manusia mungkin seperti ini, tapi kadang karena ada aspek-aspek tertentu, misalnya mendadak ada pandemi atau mendadak ada booming selera masyarakat, misalnya mendadak booming masak makanan seafood misalnya, ini bisa mengubah yang tadinya pengetahuan kita perilaku manusia seperti ini menjadi berbeda. Dan juga pengetahuan kita akan aspek biologis dari perikanan tadi juga sangat terbatas gitu. Nah, salah satu sumber dari ketidakpastian itu adalah kelemahan kita dalam data-data biologis dan yield yang lengkap. Selain itu juga ada kerumitan dalam memperhitungkan fishing cost dan fishing technology, karena sekali lagi biasanya kan pengusaha ya, kalau ditanya biayanya berapa, orang pemerintah yang nanya, dia akan tutup-tutupin itu gitu, karena takut nanti pajaknya akan semakin mahal. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian menyulitkan bagi kita untuk mengidentifikasi stok dari ikan ini secara akurat gitu. Nah,
masalahnya gini. Nah, misalnya gini, misalnya kita prediksi kita bahwa kurva yield-nya begini, yang Y1 ini ya. Prediksi kita kurva yield-nya yang Y1 ini ya. Aduh, kehapus lagi. Prediksi kita kurva yield-nya yang Y1 ini ya. Ini yang kita ketahui. Tapi ada kemungkinan bahwa kita tentu dalam memperkirakan harus selalu sadar bahwa ada kemungkinan bahwa kita ini salah. Bisa jadi ternyata kurva yang sebenarnya Y2 atau Y3. Nah, misalnya nih, kita kemudian merasa bahwa kita di Y1 dan kita pengen kita merasa karena ini kurvanya kita menurut kita Y1 ya, kita merasa bahwa kalau mau sustainable untuk saat ini sampai 3 tahun ke depan panennya sebesar Y kecil 1 yang ini nih. Kita bikin selling floor-nya seperti ini. Ya. Kita merasa bahwa oke, sustainable-nya di sini nih. Nah, kalau memang betul tebakan kita ini Y1 seperti ini, kita bikin selling floor seperti ini, maka kan dia akan mundur ya. Atau kalau misalnya kita meleset tapi dia di Y2 ya, ini kan masih mundur ya. Tapi kalau ini kan batas ini adalah batas sustainable. Tapi misalnya kita merasa bahwa bukan kita merasa ya. Tapi misalnya ternyata nih kita kecelek nih, kita salah perkiraan. Ternyata yang real ini harusnya Y3. Ya. Harusnya Y3 nih di sini. Ya. Maka kan dia nggak akan berhenti di sini gitu loh. Dia nggak akan berhenti di Y3. Dia akan berhentinya ya di Y1 ini aja gitu. Ya. Sehingga kebijakan kita tidak cukup dalam untuk menekan dari overfishing tadi. Nah, ini masalahnya di sana. Jadi karena kita nahannya di Y1, padahal aslinya kurvanya harusnya Y3 dan yield ini harusnya di Y kecil 3 ini. Nah, kalau kita di sini kita kebanyakan nahan misalnya, kalau ibaratnya di sini oke, kita kebanyakan nahan sih gitu ya. Sorry, bukan kebanyakan nahan. Ini justru semakin kurang nahan, tapi nggak masalah. Ya sebentar. Kalau realnya di Y3 ini, bukan Y3 ya, anggap aja ini Y5 ini. Kalau realnya di Y5 ini ya, maka Y1 ini jadi kebanyakan nahan. Kebanyakan nahan ini mungkin nggak bagus secara ekonomi, tapi mungkin bagus secara ekologi. Tapi kalau Y3-nya di sini ternyata ya kita kurang menahan, sehingga secara ekonomi mungkin juga kurang maksimal, secara ekologi juga dia kurang maksimal. Nah, ini memang risiko kalau ada ketidakpastian karena kurang lengkapnya data tadi. Nah, berikutnya kita bahas budidaya perikanan. Jadi saat ini semakin banyak ikan-ikan ini yang kita konsumsi berasal dari perikanan budidaya atau disebut aquaculture. Menurut prediksi aquaculture ini pada akhirnya akan tingkat panennya akan melampaui penangkapan liar ya di masa depan. Nah, aktivitasnya ada inland aquaculture, ada offshore aquaculture. Kalau inland aquaculture ini ya perikanan bisa perikanan ibaratnya kalau istilah itu tambak yang di sungai, tambak di air payau, atau mungkin tambak di laut, tapi lautnya masih nggak terlalu jauh dari pantai. Ya. Kalau offshore aquaculture ini kita bikin tambak, tapi tambaknya sudah jauh ke tengah laut. Itu biasanya untuk ikan-ikan yang mahal-mahal ya, yang dia
butuh ruang besar untuk bergerak gitu. Biasanya berada di dalam zona ekonomi eksklusif ya, yaitu sekitar 200 mil dari laut gitu. Cuman memang ini masuk dalam public domain ya, sehingga ada potensi isu publik juga sih di sana gitu. Kemudian dalam aquaculture ini ada aktivitas husbandry itu kayak aktivitas pemeliharaan yang terkendali gitu. Jadi dalam artian kita menyeleksi organisme apa yang mau kita budidaya, apakah itu tuna, apakah itu kakap, apakah itu kerapu, apakah itu lobster, apakah itu kepiting. Kemudian juga kita atur berapa populasi yang akan kita budidaya. Kita atur, oh dia pangannya harus jenis ini dengan jumlah sekian gitu. Kemudian confinement-nya saya agak lupa, tapi intinya mungkin teknologi penahannya mungkin ya seperti apa, kesehatannya kita jaga gitu. Dan harvestingnya sudah ada waktunya. Oh, 3 bulan panen, 4 bulan panen misalnya. Dan juga pemasarannya. Oke, begitu aja ya. Kita masuk ke tanya jawab. Untuk tanya jawab, rekaman saya matikan dulu ya.